Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggu ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu di minggu pertama. Nah adik-adik, tahu gak bulan ini ada yang spesial? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Di bulan ini kita merayakan hari Natal adik-adik. Walaupun kita rayainnya di rumah masing-masing, tapi percaya kita tetap merasakan hari Natal. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Ya Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Akan tertutup seperti bintang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Hore! Adik-adik, mari kita jadi anak yang bercahaya, yang seperti bintang. Nah adik-adik, yuk kita satukan hati, kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima kasih Bapa.
menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Shalom adik-adik. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Nah, pasti kabarnya luar biasa ya. Tahun baru loh adik-adik, dengan kehidupan yang baru. Kalau kemarin kita udah ngelewatin, nah kita bersyukur sama Tuhan. Coba Kak Dwi tanya nih ya, sekarang. Dalam beberapa tahun kemarin atau beberapa bulan yang lalu, pernah nggak kalian merasakan kegagalan? Ada nggak yang ngerasa gagal? Gagal, punya rencana, tiba-tiba gagal. Melakukan sesuatu, tiba-tiba gagal. Misalkannya lagi, kalian punya rencana main sama teman, tiba-tiba gagal. Kalian lagi bikin kue sama mama, tiba-tiba kuenya nggak jadi, gagal. Atau kalian udah belajar nih sungguh-sungguh supaya dapat nilainya bagus 90 misalkan, tapi ternyata gagal, nilainya cuma 70. Wah, adik-adik, kalau udah gagal gitu sedih gak? Pasti sedih ya. Nah, marah gak? Pasti marah, pasti kecewa. Hal yang membuat kegagalan dalam hidup kita itu pasti rasanya tidak menyenangkan. Nah, semua kalau ada yang kita lakukan, yang kita rencanakan ternyata gagal, pasti membuat kita menjadi putus asa, nggak mau lagi mencoba. Hari ini kita belajar juga dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Adik-adik, Yefta ini seorang dari Gilead. Dia punya badan yang bertubuh perkasa, ya, tubuh besar. Tapi sayangnya Yefta ini terlahir dari keluarga yang tidak baik. Artinya ibunya bukan seorang istri yang sah, dan Yefta dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak haram. Kemudian ketika saudara-saudaranya Yefta beranjak besar, dewasa, ternyata Yefta tidak disukai oleh banyak orang. Yefta tidak disukai oleh keluarganya, Yefta tidak disukai oleh orang-orang di kampungnya.
Dan mereka semua mengusir Yefta, adik-adik ya. Yefta diusir oleh saudara-saudara tirinya. Yefta sedih, Yefta marah. Kenapa harus terusir? Dan tidak hanya itu, yang mengusir adalah orang-orang di kampungnya, tetangga-tetangganya, orang tua-tua di Gilead, semua mereka mengusir Yefta. Yefta, pergi kamu bukan anak yang diinginkan, kamu sana, pergi dari tempat ini, gitu. Nah, siapa yang suka diperlakukan seperti itu? Dari situ Yefta ngerasa, wah, kok jadi manusia yang tidak berguna, tidak menjadi manusia yang baik. Yefta sedih, Yefta pergi dengan membawa kekecewaan, kemarahan di dalam dirinya ya. Akhirnya Yefta pergi ke satu tempat, karena semua orang tidak menginginkan Yefta. Dan Yefta bergaul dengan orang-orang yang salah adik-adik. Dia bertemu dengan para perampok, dan mereka merampok bersama-sama. Tapi walaupun Yefta merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, Tuhan punya rencana lain dalam kehidupan Yefta. Singkat cerita, para tua-tua Gilead akhirnya mencari Yefta. Mereka sangat membutuhkan Yefta. Yefta, sini, kita mencari kamu Yefta. Kamu kemana aja? Wah, si Yefta kaget. Mereka dulu ini kan yang mengusir aku. Kenapa mereka mencari aku sekarang? Yefta, kamu harus ikut dengan kami, katanya. Karena pada saat itu adik-adik, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Amon. Dan mereka membutuhkan seseorang yang sangat kuat untuk bisa memimpin. Kenapa kalian mencari aku? Kata Yefta. Kami membutuhkan kamu Yefta. Kamu harus ikut dengan kami untuk berperang melawan bangsa Amon. Karena saat ini bangsa Israel sedang berperang. Apa keuntungannya aku ikut dengan kalian? Kata Yefta. Kalau kamu ikut berperang dengan kami, kamu yang akan menjadi pemimpinnya. Wah, dari situ Yefta ngerasa ini sepertinya jalannya Tuhan untuk dikasih kesempatan Yefta menjadi seorang yang dipercaya, diandalkan, ya. Terus Yefta meyakinkan, benarkah jika aku ikut dengan kalian, aku menjadi seorang pemimpin? Iya Yefta, kamu akan menjadi seorang pemimpin. Nah, saat itu Yefta akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ya. Mereka pergi bersama dan Yefta memimpin perang untuk melawan bangsa Amon. Dan omongannya orang tua Gilead itu dipegang terus oleh Yefta. Dan Yefta dijadikan seorang pemimpin adik-adik. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupnya Yefta. Walaupun pada saat itu Yefta terlahir dari keluarga yang tidak baik. Yefta merasa menjadi tidak manusia yang seutuhnya, kecewa, marah. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya Yefta. Sehingga Yefta dijadikan seorang pemimpin. Bahkan Yefta menjadi hakim atas bangsa Israel. Ketika manusia melihat hidupnya gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Adik-adik bisa buka ya cerita tentang Yefta ini di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 33. Nah, sekarang kita buka Alkitab yuk adik-adik di Ayub 42 ayat 2. Kami bacain ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ketika kita berpegang pada ayat ini, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita yang tidak pernah gagal. Saat manusia merasa kegagalan itu ada di dalam hidupnya, tetapi Tuhan tidak pernah gagal adik-adik. Kalau kita ngerasa gagal, kita ngerasa jadi sedih, kecewa, marah, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan tetap ada di situ menyertai kita. Tuhan tetap bekerja untuk kita. Tuhan tetap menggenapi janjinya
menjadikan kita mencapai semua rencana kita, ya. Tuhan izinkan semua kegagalan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa, adik-adik? Supaya kita melihat kuasanya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Hidup kita tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi hidup ini ditentukan oleh besarnya kuasa Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita punya Allah yang besar. Tuhan gak pernah punya rencana yang gagal. Rencana Tuhan itu selalu berhasil. Rencana Tuhan itu selalu tergenapi. Nah, adik-adik, jangan takut untuk menjalani kehidupan ini. Walau kadang-kadang banyak sekali hal yang menjadi rintangannya. Tapi Tuhan mau kita tetap semangat, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang besar, punya rencana yang indah buat kita anak-anaknya. Sekalipun kita melihat atau orang lain melihat hidup kita, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan itu gagal, tapi Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi sempurna. Tidak ada kegagalan di dalam Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita belajar hari ini dari kehidupan Yefta, di mana Tuhan mengubahkan hidup Yefta dari seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang istimewa, menjadi seorang yang besar. Kita berserah sama Tuhan. Yefta bisa menjadi seorang pemimpin itu karena tuntunan Tuhan, karena Tuhan bekerja dalam hidupnya Yefta. Ketika kita merasa bahwa hidup kita gak berguna, hidup kita gagal, Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Tuhan yang membuat kita menjadi kuat, Tuhan yang membuat kita menjadi optimis, percaya diri menjalani setiap kehidupan kita. Dan kita melihat pada akhirnya bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu tidak pernah gagal. Demikian firman Tuhan pagi ini, adik-adik. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, demi kita menyongsong tahun yang baru, hari yang baru. Kita harus optimis. Apapun masalah yang ada di belakang kita, apapun yang terjadi ke depannya, kita berpegang sama Tuhan. Kita punya rencana, kita serahkan sama Tuhan, bahwa rencana hidup dalam hidup kita itu ada rencana yang indah. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidup kita. Semangat ya adik-adik, tetap berserah sama Tuhan Yesus, dan biarlah semua rencana hidupmu diserahkan kepada Tuhan, sehingga kita akan keluar menjadi pemenang. Ya, kita dijadikan pemenang ketika kita bisa mengatasi semua kegagalan di dalam hidup kita. Selamat tahun baru, selamat Natal, selamat menjalankan kehidupan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah menangkap firman Tuhan. Adik-adik, kita harus jadi pelaku firman Tuhan yang selalu mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Dan jangan lupa ya adik-adik, hafalan dihafalin, dan jangan lupa di videoin terus dikirim ke grup masing-masing. Sampai jumpa minggu depan.